Sialo mejuah-juah kekelangani Tuhan, Bapa Nande turang senina, ngawani GBKP Icapa PK Meringan. Jumpakah kita ibas perpulungan jabu-jabu GBKP ibas minggu enda. Ya, kekelangan kami kerinana sope dengan sideng keken kata di bata, mari lebih si pebulat ukurta, raduras kita ertoto kita. Bujur Tuhan, ibas suari enda, ibas kesempatan enda, kembali kami iberikan du kesempatan guna erlajar karena katandu. Maka mari Tuhan tetap kami sir kuasa ibas pusu prokurun kami, singajari kami guna ngasup ngantusi katandu enda rikut pe make kenca. Kesasi badia singajari kemahandu pandita kami ibas naken katandu, maka krina kari enda erahna ibas kam Tuhan di bata kami. Daging ranalah kam Tuhan sebab kami kerina sikap nengke kenca ibas dari Yesus Tuhan kami singgeluh. Amin. Kekelangan Tuhan kata di bata si seman banta ibas PJJ minggu enda ibuat ibas kitab Sada Korinti Sada ayat 10 seh 10 pitu. Sada Korinti Sada ayat 10 seh 10 pitu batang belinna perpecahan i tengah-tengah perpulungan. Bagenda nina kata di bata man banta. O senina-senina kupindo man bandu ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Ersadalah katandu kerina, gelah olah sempat jadi perpecahan i tengah-tengah du. Ersadalah ukurundu, janah ersadalah surah-surandu. Sebab piga-piga kala ibas jabuk luwe nari ngatakan caman bangku, maka i tengah-tengah du liturah perjengilan. Maksudku maka sekala-sekala kam enggo pihak-pihak. Lit sing ngatakan ca, aku arah Paulus. Lit kasing ngatakan ca, aku arah Apolos. Debanina, aku arah Petrus. Jenalit pesi ngata kenca, aku arah Kristus. Ibagi-bagi kin Kristus man bandu. Paulus kin si mate i kayu persilang man gunandu. Ibas gelar Paulus kin kam i prediken. Kukatakan bujur man di bata, sebab sekala pekam la akum predikenca siakatan Krispus ras Gayus. Dage sekala pekam la banci ngata kenca maka kam nai i prediken gelah jadi ajar-ajarku. Lupa aku. Stefanus ras isi jabuna pe nai aku ngekepe mempredikenca. Tapi lain si lalit siku inget kala si deban siku prediken. Aku isur Kristus labo guna memprediken, tapi guna memberitakan berita semeriah. Jenah epe labo arkiteken kini beluhun manusia ngerana. Gelah ola lasam kematian Kristus i kayu persilang. Ya, bagenda kekelangan Tuhan si jadi kata di bata, si jadi palas kita ngorati karena kata Tuhan, ibas PJJ sekali enda, ras temata emekap ersada ukur ras ersada sura-sura. Ersada ukur ras ersada sura-sura tema enda ikaitkan ras persiapan kita untuk memasuki sidang majelis sinode ibas tahun sirah tahun 2025. Ya, kekelangan Tuhan, lit sada analogi sederhana si ate kami pesah kami, siakap kami enda memiliki makna pesan si cukup dalam. Ya, emakap tentang cara jatuhnya buah kelapa dan cara jatuhnya buah mangga. Adi si perdatekan kekelangan Tuhan ras adi si ingat-ingat saat buah kelapa jatuh langsung menukik ke bawah tanpa adanya sangkutan. Jadinya kelapa yang jatuh sangat rentan untuk pecah. Tapi lumayan karena kelapa memiliki kulit si mekapel ya. Kulit yang kuat, kulit yang keras sehingga itu bisa menahan kelapa dari benturan. Tapi kalau seandainya tadi kulit pembungkus bas kelapa enda lama kapal, lama gegeh, pasti ketika kelapa jatuh akan hancur, ya akan berkeping-keping. Berbeda adi si perdiateken uga caranda buah mangga. Ya saat jatuh biasanya tersangkut pada daun dan ranting yang ada di bawahnya sebelum sampai ke tanah. Artinya buah mangga terbantu oleh daun, dahan, atau ranting pohon yang membuatnya tidak gampang retak atau langsung hancur ketika mengalami benturan terhadap tanah. Ya, sebab benturannya itu sebelumnya sudah bertahap, daun, ranting, ya, dahan, dan seterusnya. Maka kena tanah. Perbandingan cara jatuh buah kelapa sebagai pemangga enda kekelangan Tuhan, kap kami bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Emakap khususna karena pentingna kinersadan,
kebersamaan, pentingnya orang lain dalam kehidupan kita, pentingnya hidup rukun antar sesama kita manusia, terkhususnya di tengah-tengah komunitas si bangun kita. Contohnya di tengah-tengah perpulungan entah pe gereja ta. Maka litkape si menguatkan analogi si pesah kami enda, emakap sada pepatah si ngata kenca, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka arah krina enda kekelengan Tuhan, bansi si datkan sada pesan bahwa keutamaan persatuan dan juga kerukunan dalam kehidupan bersama itu sangat penting. Nah, tidak bisa dipungkiri kekelengan Tuhan. Ada isungkun kita sada persada, labo ngekap kamilit kita si ateta mengalami perpecahan, perjengilan, perselisihan antar sesama kita, ibas sada kelompok entah pe komunitas sosial ta. Jarang nih, adilit pe piga-piga kala ngenca. Namun, walaupun bagi kami dai labo kita sura-sura terjadi perpecahan ibas kelompok ta, tapi harus ingat kekelangan Tuhan Bapa Nande sini kelengi kami kerinana bahwa persatuan, kebersamaan ibas kelompok kita entah pe komunitas kita itu tidaklah secara otomatis terjadi. Tetapi harus diupayakan, harus diperjuangkan, harus dikerjakan. Maka arah kata di batas kali enda, arah surat i pesah Paulus man perpulungan Tuhan i Korintus belajar kita. Kaisi harus dilakukan kita, gelah tetap ersada arih kita, tetap ersada ukur kita, tetap ersada surah-surah kita. Ya, bagi kita kekelangan Tuhan, jemaat i Korinti enda rentan terhadap konflik antar kelompok. Ya, memang disibandingkan ras Efesus, ras Filipi agak berbeda sedikit Korinti enda. Sebab ada jemaat Korinti enda sering sekali jatuh ke dalam dosa, bahkan yang termasuk paling sering terjadi mekap dosa perselisihan dan perpecahan antar ia kerinana. Dan semua ini tidak bisa dilepas pisahkan dengan latar belakang mereka itu tinggal di kota Korintus. Maka genduari mari sinan ugakin kota Korintus enda. Jadi kota Korintus itu terletak di ujung barat Isthmus di antara Yunani pusat ras Peloponnesus yang menguasai jalur-jalur perdagangan antara Yunani utara dan Peloponnesus dan melintasi Isthmus. Ada 2 pelabuhan, Lekium itu 2,5 km sebelah barat di Teluk Korintus yang dihubungkan dengan kota Korintus oleh tembok-tembok yang panjang. Dan Kankrea 14 km sebelah timur di Teluk Saron. Itulah sebabnya mengapa ahli geografi Yunani bernama Strabo menjuluki Korintus sebagai penguasa 2 pelabuhan. Karena letaknya yang strategis, kota Korintus menguasai persimpangan internasional yang mengendalikan perdagangan di darat antara utara selatan dan juga di laut antara timur dan barat. Bagaimana luar biasa kota Korintus eda. Ras banci si bayangkan dengan sebagai dia penguasa 2 pelabuhan, otomatis banyak sekali orang-orang yang datang ke kota itu. Maka dari situ kita bisa lihat selain sebagai pusat perdagangan, kota Korintus juga menjadi pusat budaya yang mana penduduknya itu sangat beragam. Terlebih kalau kita lihat lagi masuk ke gereja Korintus pada saat itu, jemaat kota Korintus itu adalah jemaat yang kaya akan talenta. Ya, tidak hanya secara materi tapi secara talenta mereka juga sangat kaya. Orang-orang Korintus itu dikatakan sebagai jemaat yang memiliki karunia lengkap dari A sampai Z. Ya, saking luar biasanya perpulungan i Korintus enda. Namun ternyata kekelengan Tuhan, keanekaragaman ini tidak membawa jemaat di Korintus untuk saling membangun dan melengkapi. Justru krina enda, ya karunia-karunia silibas ia, kini beluhena, dan juga kepintarannya, kehebatannya itu dipakai untuk saling menonjolkan diri. Sehingga akhirnya jemaat terpecah belah. Keberagaman jemaat ini juga pada akhirnya membuat jemaat di Korintus menjadi terkotak-kotak. Termasuk dalam hal kesukaan mereka terhadap para pelayan atau pemimpin gereja mereka. Ya, Paulus bagi informasi arah Jabuk Lue ninandai bahwa ada beberapa orang yang mengunggulkan Paulus. Karena bas pengakapna Paulus ini adalah founding father, orang yang sangat rohaniawan. Raslit kasih mengagungkan Apolos yang mengatakan bahwa kami enda kelompok dari Apolos, karena bagi mereka Apolos itu adalah orang yang cerdas, orang yang fasih dalam berbicara. Enda. Raslit kasih ngatakan bahwa aku enda arah Petrus entah Kefas. Dan ini bisa jadi karena mereka menganggap bahwa Petrus itu adalah murid pertama Yesus yang mana wibawanya sangat luar biasa. Enda.
Tapi litka ngekala yang tidak memihak kelompok manapun menyebut mereka sebagai golongan ataupun kelompok Kristus. Sehingga kekelengan Tuhan inilah yang menjadi dasar Paulus menulis surat ini. Paulus menasihatkan kepada jemaat Tuhan di Korintus bahwa orang percaya adalah satu tubuh Kristus, di mana semuanya itu saling melengkapi untuk melayani Kristus, melayani Tuhan. Maka berulang-ulang adisi oge kari kitab Korintus si pemena enda, Paulus menekankan tentang keutamaan Kristus di dalam gereja. Ya, Kristuslah yang menjadi fokus kita. Maka luar biasa si idah jenda, Paulus itu langsung memberi contoh, ya, dalam nasihat yang diberikannya langsung dia memberi contoh bagaimana Paulus sangat tidak egois. Dia adalah pemimpin yang berhikmat dan bijaksana. Lah ia terjebak pada kepentingan atau ego dirinya dalam artian berjasa ke situhuna ia bas perpulungan Korinti enda lang. Tapi bagaimana Paulus sangat bertindak objektif, ya, tidak mau menang sendiri. Dia tidak mau terpengaruh dengan ketokohan atau kepemimpinan tertentu, termasuk tentang dirinya. Amin gia ia disegani, dihormati, bahkan bagi teks ngatakenca dia diidolakan oleh banyak jemaat, tapi dia tidak tergiur oleh karena itu. Dia tidak terpengaruh dengan puji-pujian dan kekaguman orang kepada dia. Justru kekelengan Tuhan, dia meluruskan cara berpikir dan pandangan jemaat yang keliru pada saat itu dalam menanggapi pelayan-pelayan yang hadir di tengah-tengah kehidupan bergereja mereka. Maka tegas keldai ibas ayat 10 telu nina Rasul Paulus ibagi-bagi kenkin Kristus man bandu, ya. Dan Paulus membuat contohnya adalah dirinya. Maka nina Paulus kin si mate ikayu persilang man gunandu, ibas kelar Paulus kin kam ipridikan. Maka si idah Paulus ngatakan bujur ia bahwa sekala pelai pridiken nasa keatan Crispus ras Gaius. Ngatakan bahwa begitulah bahwa tidak berjasanya dia dan tidak terlalu penting apa yang dilakukannya pada saat itu, tapi bagaimana Injil itu diutamakan, firman Tuhan itu yang diutamakan. Jadi bukan apa yang menjadi prestasi, apa yang dilakukan oleh para pelayan atau hamba-hamba Tuhan pada saat itu. Tapi yang paling utama adalah Kristus. Makanya kekelengan Tuhan ibas ayat 10 ndai ketika perikop ini dibuka, bagaimana Rasul Paulus memesankan kepada jemaat Tuhan rasman baan tapi krina kita paksa enda rikutkan enda menjadi bahan tema tanina. Oh senina-senina kupindo man bandu ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Ersa adalah katandu krina gela olah sempat jadi perpecahan i tengah-tengahdu. Ersa adalah ukurdu, jana ersa adalah surah-surahdu. Ya endalah kekelengan Tuhan si jadi kata di bata. Si saman banta ibas perpulungan jabu-jabu sekali enda. Maka kahai si penting kekelengan Tuhan bahwa harus sadar kita. Payo tuhu, kita kerina manusia ijadikan alu berbeda-beda. Dan puji Tuhan, banyak karunia-karunia talenta-talenta si berikan di bata man banta. Maka si tuhu na tujun di bata jadikan enda man banta, labo dalam arti membuat kita saling menyombongkan diri satu sama lain, membuat kita lebih hebat dari orang lain, labo kekelengan Tuhan. Tapi surah-surah di bata, uga segelah, kaisil ibas kita, arah pemere-pemere di bata kita saling melengkapi, membangun tubuh Kristus menjadi berkat shalom man kala sideban. Bagendalah harapan, termasuk ngeenda kari man kita kerinana kekelengan Tuhan. Ibas kita akan memasuki sidang majelis sinode tahun 2025. Termasuk pesituhuna kai si idahi kenta ibas paksa enda pemilihan serayan Tuhan di tengah rungunta masing-masing. Maka mari kekelengan Tuhan belajar kita dari apa yang disampaikan Paulus, ya. Pertama lebih kita enda sebagai tokoh-tokoh gereja, dalam artian jenda maksudkan kami para pelayan-pelayan, marilah memiliki sikap rendah hati seperti seorang Paulus. Ya, yang bisa saja pada saat itu dia punya kesempatan menyombongkan diri, bisa saja dia mendaftarkan apa prestasi jasa-jasa yang sudah dilakukannya kepada jemaat Korintus, tapi lihat kekelengan Tuhan arah kata di bata ibas ada Korinti sada ayat 10 sampai 17. Paulus sangat-sangat merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, mengatakan bahwa la bolit kubahan kaipe, krine inda bekas pemasu-masun Tuhan nina, bicara lit pesiku pridikan piga kalak kelengenca.
Ras labo tujunku makap ugas segelah kata di bata ku pesahman bandu krinana. Maka mari setiap kita anak-anak Tuhan juga punya mental, punya karakter seperti Rasul Paulus ini. Jangan merasa paling berjasa, merasa paling baik, merasa paling penting di tengah-tengah komunitas yang kita bangun, di tengah-tengah perpulungan ta. Tapi bagaimana mari sama-sama kita merendahkan hati, merendahkan diri. Ras ading go si idah, ya, ngolit terjadi ya ancaman-ancaman bagi bas perpulungan i Korinti dai terkotak-kotak jemaat enda gara-gara ngefans ya idola kena kita para hamba Tuhan enda. Mari kita yang menjadi sumber damai, kita yang menjadi penenang, kita yang meluruskan, kita yang menjelaskan bahwa itu tidak perlu sama sekali. Yang perlu kita utamakan adalah Kristus Yesus sang kepala gereja itu. Jadi labo ise panditana, ise pertua diakena, ya. Bukan begitu. Jadi ulah kakari. Gara-gara pemilihan pertua diaken kekelengan Tuhan bas gereja ta, kita jadi terpecah-pecah, lanai kita siangkan. Atau nanti ketika terjadi pemilihan sedang sinode, akan terjadi pemilihan modramen. Ulah kah gara-gara siye, jadinya gereja GBKP enda, jadi lanai siangkan terpecah-pecah. Pasti merawa di batang idah kita di terjadi di tengah-tengah kegulhenta. Maka mari kekelengan Tuhan arah kata di batas sekali enda ya juk kita ersa adalah ukurta, ersa adalah surah-surata, ras uga maka banci ersa ada ukurta, ras ersa ada surah-surata. Jadikan Kristus sebagai sumber, jadi fokus kita. Kaisi menyenangkan hati Tuhan. Ugakin kata di bata elah si lakukan kita, elah si dalankan kita. Termasuk ibas kita kari melakukan pemilihan-pemilihan. Baik di tengah-tengah tingkat runggunta ataupun secara sinodal GBKP. Tetaplah nama Tuhan yang dimuliakan. Tetaplah Tuhan yang diutamakan. Maka kekelengan di Tuhan. Baginda kata di bata si banci pesah kami. Tuhan si masu-masu mari ertoto kita. Bujur Tuhan ngoyalukan kami katandu. Singingatkan kami bahwa kamkap si utama i tengah-tengah kegelun kami. Kami krina enda mekap pesuruh hendu. Kami krina enda alat du. Maka la boli si lebih diantara kami. Tapi krina kami seri i lebih-lebih hendu. Maka mari Tuhan ajari hindu kami. Tetap mengerjakan bagian kami sebaik-baiknya terkhususnya tengah-tengah gereja hendu. Ibas kami semangat melayani ikut ambil bagian. Segelape harapan kami arah krina si bahan kami. Tetap tercipta keharmonisan. Kinirsadan i tengah-tengah gereja ndu tetap gelar ndu si permuliakan kami Tuhan. Maka Tuhan kami si pepankan kata ndu enda kelah ngasup kami dalam kenca megegah kami kenana guna tetap menyenangkan hati Tuhan. Ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Majua-jua kekelangan Tuhan malam ateta ibas PJJ sekali enda. Sampai jumpa ke ibas PJJ minggu sirah. Tetap si jaga kesehatan ta, tetap berkarya dan berguna untuk orang lain. Tuhan Yesus si masu-masu.